Guru kreatif selamanya akan disukai oleh murid, akan disukai oleh kurikulum, dan akan disukai oleh kepala sekolah, tapi kadang tidak disukai oleh teman-teman guru yang lain. Bagaimana seharusnya guru kreatif itu? Ikuti ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang, baik masyarakat, orang tua, atau murid, selalu mendambakan guru kreatif. Dan guru kreatif ini dianggap sosok yang mampu memberikan dorongan bagi anak ketika dia besar, merasa didukung sepenuhnya oleh guru-guru kreatif. Tetapi perlu diingat, guru kreatif itu disukai oleh murid, disukai oleh para orang tua, disukai oleh kepala sekolah, disukai oleh kurikulum, tapi tidak disukai oleh teman-temannya. Mengapa? Karena teman-temannya itu dia suka iri, suka komentar negatif, suka gibah atau menggunjing di belakang, kemudian suka marah karena temannya melakukan hal yang baru tapi tidak mau ngomong, itu alasan saja, dan suka kecewa. Jadi guru kreatif perlu hubungan sosial yang bagus. Kadang dia kreatif mengajar tetapi tidak kuat ketika menghadapi teman-temannya sejawat di kantor, menghadapi guru-guru lain. Karena mereka ingin kreatif tapi mereka tidak dianggap kreatif. Mereka ingin menjadi sesuatu yang kreatif tapi mereka tidak bisa kreatif. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Yang pertama, satu, tetaplah kreatif. Tetap kreatif karena tujuan kita adalah bagaimana anak mampu mendapatkan sesuatu dengan bagus secara kreatif sehingga itu diingat oleh anak ketika nanti kelak besar dan berprestasi. Jadi jalan terus, nggak usah ambil pusing. Jadi yang pertama, tetaplah kreatif. Nggak usah ambil pusing, terus saja kreatif, tetapi jaga tidak sombong. Jaga tidak jumawah, jaga tidak merendahkan yang lain. Tetap saja sejalur. Meskipun ada teman yang tidak suka, tapi apa boleh buat karena memang itu wujud kepandaianmu. Jadi yang pertama, tetap saja kreatif. Yang kedua, jaga minat dan keinginan anak. Ketika kita menjaga minat dan keinginan anak, ketika itu pula kita akan selalu kreatif. Tiap minggu cara ngajar kita berbeda. Tiap hari dengan jam yang berbeda, cara mengajar kita berbeda. Materi boleh sama, tujuan boleh sama, karena waktu yang berbeda dan orang yang sama, maka kita harus perlu kreatif. Kreatif itu bisa dari sisi metode, bisa dari sisi teknik, bisa dari sisi media, bisa dari sisi suara, tempat, dan banyak yang bisa dikreatifkan. Jadi, jalankan dengan bagaimana siswa bisa tetap senang dan menarik. Yang ketiga, kreatif itu semakin diperluas dan dikembangkan. Jadi jangan hanya menjalankan kreativitas terus, jangan hanya disukai oleh anak, tapi terus kembangkan. Kembangkan dunia kreatif sampai suatu saat Anda punya dokumen yang lengkap dari kreativitas itu, dan dari ngajar yang kreatif kita bisa menghasilkan buku, bisa menghasilkan sesuatu. Nah yang keempat, jangan berpikir reward, jangan berpikir imbalan. Karena imbalan itu kalau kita pikir kita nanti akan jadi ngoyo ya, jadi terlalu ambisius sehingga kreatif kita itu kreatif yang palsu. Santai saja kreatif. Pada suatu saat penghargaan pasti datang, pada suatu saat reward pasti datang. Lakukan kreatif. Nah yang kelima,
Masuklah ke dunia-dunia kompetisi. Kreativitas yang kita lakukan, tulis, ikutkan ke lomba, ikutkan ke kompetisi, ikutkan ke ini. Nah, yang keenam, jangan lupa kreativitas kita ini masih dikenal di sekolah. Belum orang banyak, maka kreativitas ngajarmu perlu ditulis. Tulislah kreativitasmu dalam bentuk jurnal, dalam bentuk artikel, bila perlu dalam bentuk opini di surat kabar, atau apalah, sebarluaskan. Karena sebarluaskan kreativitas, ini hal yang penting. Nah, yang terakhir, jaga emosionalmu, jaga pikiranmu, jaga hatimu, dan jaga tenagamu. Ya, jangan karena kreativitas lalu kesehatanmu jatuh. Karena kreativitas Anda kelelahan, karena kreativitas ini. Jalan terus. Guru kreativitas dipentingkan bagi dunia perkembangan sekarang. Kapanpun guru kreativitas, dia pasti punya tempat untuk menjadi guru hebat. Itulah guru kreativitas. Anda siap ya? Salam Kayano Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.